Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik dan nonton video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel aku ucapkan selamat datang dan salam kenal ya. Perkenalkan, aku Rila, seorang ibu rumah tangga yang memiliki usaha toko sembako di rumah. Oke teman-teman, jadi video ini aku ambil 2 hari setelah lebaran. Dan ini seperti biasa, pagi-pagi anak-anak udah datang jajan di warung aku. Kebetulan mereka itu adalah tamu-tamu dari tetangga aku yang mampir mungkin silaturahmi. Dan untuk situasi depan rumah aku itu kayak gini ya teman-teman. Jadi misalnya kalau ada tamunya ya aku persilahkan duduk di sini. Ini jadi kayak ruang tamu terbuka gitu ya teman-teman. Untungnya tamu-tamu aku nggak ada keberatan ya teman-teman kalau misalnya aku jamunya di sini aja, ya karena mereka mengerti kalau aku ada warung sembako. Kalau misalnya aku terima tamunya di dalam rumah, pastinya kan nggak bisa sambil jaga warung gitu. Oh ya, jadi situasi dari perumahan aku ini lumayan sepi ya teman-teman karena banyak yang mudik, tapi ada juga beberapa dari keluarga mereka yang datang bertamu di rumahnya itu pastinya juga mampir jajan juga ya teman-teman di warung aku. Jadi alhamdulillah Ramadan kali ini berkah juga buat warung aku. Dan ini sekitar jam 2 siang, tadi aku dihubungi sama sepupu aku ya teman-teman. Katanya mereka mau mandi-mandi di waterboom. Kebetulan waterboom ini tuh adanya di depan perumahan aku ya teman-teman. Aku juga baru pertama banget mampir ke sini ya teman-teman, meskipun ini di depan perumahan aku, tapi kayak nggak ada waktu dan kesempatan gitu buat main-main ke sini. Dan ini karena momennya ada sepupu aku sama anaknya, jadi aku ajak aja buat seneng-seneng di sini. Dan alhamdulillah juga ada rezekinya ya teman-teman, bisa berbagi sama keluarga. Oh ya, ini tadi sehabis mandi-mandi di waterboom, aku ajak juga mereka seneng-seneng ini di lantai 3 ya teman-teman, nyenengin ponakan aku. Ini anak dari sepupu satu kali aku ya. Dan ini masih di hari yang sama, tapi ini malam harinya sekitar habis maghrib. Aku dan Pak suami mau kulaan lagi ya teman-teman di Indogrosir, karena memang stok di warung aku itu udah banyak yang kosong, terutama air mineral. Alhamdulillah malam ini Indogrosir lumayan sepi ya teman-teman. Misalnya banyak modal itu pasti aku udah belanjanya banyak banget, karena memang lumayan nyaman ya berbelanja kalau pas lagi sepi seperti ini. Tapi karena keterbatasan modal dan untuk kendaraan juga pastinya nggak muat ya teman-teman kalau misalnya aku berbelanja minuman atau air mineral dalam jumlah banyak, karena kan aku pakainya mobil pribadi ya teman-teman. Tapi meskipun seperti itu aku tetap bersyukur karena masih ada kendaraan, karena banyak juga teman-teman seperjuangan warung sembako sama kayak aku ini belanjanya masih pakai motor. Semoga teman-teman yang juga memiliki usaha toko sembako sama seperti aku dimudahkan rezekinya agar bisa memiliki kendaraan roda 4 supaya untuk memudahkan berbelanja kulaan sama seperti aku ini. Oh ya, untuk belanja kali ini aku serahkan sama Pak suami ya teman-teman. Kita manfaatkan Pak suami. Maksudnya kita manfaatkan buat angkat-angkat yang berat-berat seperti ini ya teman-teman. Karena ya kalau aku bagian dokumentasi aja, sama kalau misalnya ada stok barang yang kosong, itu biasanya aku tanyain ke karyawannya ya, kira-kira stoknya bisa diambil di mana yang sekiranya kosong. Ya kayak ini tadi Pak suami nyuruh aku buat nanyain stok air JS, air gelas itu ya teman-teman, karena memang
kita mau rencananya beli 10 karton untuk air gelas JS, cuman karena stoknya kosong, maksudnya tempat display yang biasanya dipajang itu kosong, jadi aku harus cari karyawannya, menanyakan kira-kira stoknya ada atau habis. Kalau memang ada, kira-kira bisa ambil di mana. Kayak beras juga ini ya teman-teman, biasanya aku untuk beras nyetoknya mereknya Laris, tapi di tempat display ini ternyata udah kosong ya teman-teman, dan Pak suami tuh tipe orang yang nggak mau nanyain, tapi karena aku orangnya suka penasaran, jadi aku pastinya menanyakan kembali ya ke karyawannya. Jadi di sini Pak suami balikin lagi untuk beras yang sebelumnya karena mau ditukar dengan yang merek Laris. Oke, belanja kali ini nggak terlalu lama ya teman-teman, karena kebetulan Indogrosirnya nggak terlalu ramai dan yang kita beli juga udah lengkap semua dalam catatan. Karena yang aku beli kali ini kebanyakan yang stoknya karton gitu ya teman-teman, kayak air mineral sama beras kayak gitu aja sih, nggak terlalu banyak. Dan di sini Pak suami minta tolong sama aku buat nyari pengharum mobil. Jadi tadi aku sempat nyariin dulu ya teman-teman. Nah ini kita udah di kasir, alhamdulillah kali ini berasnya nggak dibatasi ya teman-teman, tapi karena modal kita terbatas jadi cuman bisa beli 10 karung yang 5 kilo. Dan biasanya kalau ada sisa uang itu pasti aku habiskan aja ya teman-teman, aku pakai buat top up mitra Indogrosir, yaitu buat top up saldo, misalnya mau pembayaran pulsa, BPJS, token listrik, dan lain-lain. Dan ini total belanja aku di kasir utama 1.405.000, dan untuk rokok itu Pak suami lagi antri ya teman-teman di kasir rokok. Tadi cuman ambil 200.000 aja, dan untuk mitra Indogrosir tadi aku top upnya 500.000. Sekarang bagian Pak suami nyusunin barang belanjaan di dalam mobil, dan rencananya nanti aku mau beliin Pak suami kopi ya teman-teman, sebagai self reward gitu, karena kan kita sama-sama udah bekerja keras. Maksudnya udah belanja kayak gini kan, kalau misalnya kita lapar atau haus itu biasanya kita mampir dulu buat beli jajanan, pokoknya menyenangkan hati aja ya teman-teman. Jadi kalau aku dan Pak suami sebenarnya bukan tipe yang hemat banget gitu, enggak ya teman-teman. Kita kalau misalnya ada rezeki pastinya dinikmati, tapi memang untuk jangka panjangnya juga kita pastinya ada tabungan ya teman-teman. Meskipun gak banyak, tapi kan kalau misalnya kita konsisten itu pasti insya Allah akan menjadi bukit. Amin ya robbal alamin. Kita pasti udah sering memberikan apresiasi atau hadiah untuk orang lain, namun terkadang juga kita lupa ya untuk memberikan hadiah kepada diri kita sendiri. Padahal memberikan hadiah untuk diri sendiri sangat penting ya teman-teman, sebab apresiasi dan reward bisa menjadi penyemangat juga untuk kita melakukan hal lain yang lebih baik lagi. Dan untuk sebagian orang juga self reward bisa menjadi obat penghilang stres dan penat, karena dengan memberikan apresiasi pada diri sendiri melalui hal-hal sederhana ternyata bisa menjadi energi positif buat kita. Self reward memang bisa dimaknai sebagai hadiah untuk diri sendiri, tapi meskipun begitu, hadiah yang dimaksud juga bukan hanya dalam bentuk barang dan jasa ya teman-teman. Hadiah dan penghargaan yang kita berikan kepada diri sendiri juga bisa melalui hal-hal sederhana dan yang mudah-mudah aja ya. Contoh sederhananya aja, misalnya kita tidur siang setelah beraktivitas, atau bisa juga kita bermain game online, dan bisa juga kita nonton drama dengan pasangan kita, atau berbincang dengan keluarga gitu ya teman-teman. Pokoknya self reward itu apapun yang membuat kita senang kita lakukan, jadi nggak selalu waktu kita habis hanya untuk kerja dan kerja.
Dengan memberikan apresiasi pada diri sendiri melalui hal-hal sederhana, ternyata bisa menjadi energi positif buat kita ya teman-teman. Dan perlu dipahami bahwa stres dan penat bisa disebabkan oleh tekanan, sehingga secara tidak langsung hal tersebut dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan mental kita. Jadi self reward juga bisa diperlukan untuk menghilangkan stres dan penat, serta menjaga agar mental kita tetap sehat kayak gitu ya teman-teman. Oke, di sini jadi sebelum pulang ke rumah habis belanja tadi, kita mampir dulu di Kopi Kenangan. Kebetulan aku dan Pak suami memang pecinta kopi ya teman-teman. Cuman kalau untuk nongkrong kayak gini bisa dibilang jarang ya teman-teman. Ini karena lagi kepingin aja, jadi kita mampir deh. Udah lama banget sih aku nggak ngopi di sini di Kopi Kenangan, dan aku lihat menunya juga udah banyak yang berubah ya teman-teman. Dan di sini aku pesannya yang frizzy latte regular, dan ternyata enak juga ya teman-teman. Recommended buat teman-teman yang pecinta kopi juga bisa dicoba ya yang frizzy latte-nya. Dan selera aku biasanya pesan sama mas baristanya buat kopinya yang less ice dan less sugar, karena kalau yang terlalu manis itu kurang begitu suka ya teman-teman. Baiklah teman-teman, di sini aku sambil menunggu juga mau sekalian pamit sama teman-teman semuanya. Terima kasih ya udah setia nonton videoku dari awal sampai selesai. Semoga teman-teman gak pernah bosan ya nonton video sederhana aku ini, dan harapan aku semoga video sederhana aku ini bisa memberi manfaat dan motivasi buat teman-teman semuanya. Minal aidin wal faizin ya, mohon maaf kalau aku ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.